Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam Kitabul Adab dalam rangka untuk perbaiki adab-adab kita agar lebih baik, sehingga kita bisa berakhlak mulia, berhias dengan akhlak yang indah dan mensucikan diri dari akhlak yang buruk. Kita sampai pada bab ke-58, bab ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu. Wahai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari persangkaan. Sungguhnya sebagian persangkaan adalah dosa, dan janganlah kalian tajassus, yaitu cari-cari kesalahan. Ya. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari membawakan bab dalilnya. Beliau berkata rahimahullah, qala hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Abi Zinad an Anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum adh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadits. Waspadalah kalian dari persangkaan, sungguhnya persangkaan adalah buruk-buruk dusta. Wala tahassasu wala tajassasu, janganlah kalian mencari-cari kesalahan dengan mendengar berita atau dengan melihat-lihat. Wala tanajashu, dan jangan saling melakukan najas. Wala tahasadu, dan jangan saling hasad. Wala tabaghadu, dan jangan saling membenci. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian saling bersaudara, hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Maka ayat ini, bab ini menjelaskan tentang kembali penekanan tentang prasangka, bahwasanya Allah menyuruh kita menjauhi kebanyakan prasangka. Karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan kalau sudah berprasangka jangan diikuti dengan tajassus, wala tajassasu. Karena biasanya tajassus itu dibangun di atas prasangka. Setelah berprasangka buruk dulu baru kemudian mencari-cari tahu. Kalau tidak ada prasangka tentu tidak perlu mencari tahu biasanya. Oleh karenanya setelah larangan dari suudzon, Allah bilang wala tajassasu. Jangan tajassus, yaitu dengan melihat-lihat, cari-cari tahu, ya. Dan penafsiran ayat ini didukung dengan hadis Nabi yang dibawakan oleh Imam Bukhari sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wadh-dhanna, waspadalah kalian dari persangkaan. Ya. Kenapa? Fa inna dhanna akdzabul hadits, karena persangkaan adalah perkataan yang paling dusta. Sudah kita jelaskan di antara tafsirnya kenapa dikatakan persangkaan adalah seburuk-buruk dusta. Bahkan dia lebih buruk daripada dusta yang sungguhnya. Kenapa? Karena ketika orang berdusta, dia tahu dia berdusta. Tetapi ketika dia berprasangka, padahal prasangkanya salah, dia menyangka bahwasanya prasangkanya benar. Sehingga persangkaan itu lebih dusta daripada dusta yang nyata. Kalau boleh kita katakan prasangka itu dusta kuadrat, ya, karena dia sudah salah dan dia menyangka dia benar. Makanya beda dengan orang yang sengaja berdusta, dia tahu dia sedang dusta. Ya, oleh karenanya dia membenarkan prasangkanya tersebut padahal tanpa ada dalil, tanpa ada qarinah, tanpa ada indikator. Setelah itu dia melanjutkan, dia bertahassus mencari-cari tahu. Makanya setelah Rasulullah mengatakan fa inna dhanna akdzabul hadits, sungguhnya prasangkaan adalah pembicaraan yang paling dusta, Rasulullah mengatakan wala tahassasu wala tajassasu. Tentu sudah kita bahas sebelumnya bedanya tahassus dengan tajassus. Di antaranya tahassus adalah mencari-cari kabar dengan mendengar-dengar berita, tajassus dengan melihat-lihat, ya, dengan kalau zaman sekarang dengan mengklik, ya, melihat-lihat di internet. Kalau tahassus itu dengan bertanya-tanya. Setelah itu larangan-larangan yang lain, wala tanajashu, jangan saling berbuat najas. Najas adalah sengaja menambah harga padahal tidak ingin membeli, hanya untuk menjerumuskan orang lain. Misalnya seorang penjual kerjasama dengan temannya. Kemudian ketika ada pembeli datang menawar tentang harga barang jualannya, maka temannya ini pura-pura, oh ini barang bagus, cuma saya nggak punya uang misalnya. Ini barang harusnya lebih mahal daripada ini. Sehingga dia seakan-akan menambah nilai dari barang tersebut sehingga menjebak pembeli tadi ingin beli. Padahal dia tidak ingin beli. Yang temannya ini hanya sekedar bersandiwara sehingga mengesankan barang tersebut barang yang mahal. Ini namanya najash. Dari itharah, yaitu membuat orang terprovokasi untuk membeli
dengan dia pura-pura seakan-akan barang ini mahal, berharga, harganya lebih daripada yang seharusnya. Saya ingin beli tapi saya nggak punya uang. Atau dia sengaja nawar dengan harga yang lebih tinggi. Bagaimana kalau segini? Sehingga orang yang melihat tertarik, terprovokasi untuk membeli. Ini namanya menipu saudara. Dia kerjasama dengan penjual. Dan najas zaman sekarang seperti misalnya iklan-iklan, kemudian apa istilahnya Rafi kalau menjelaskan barang ini bagus apa namanya? Ada istilahnya tuh. Dia kasih testimoni testimoni palsu misalnya. Dia bilang, oh ini barang bagus, padahal dia nggak pernah pakai, ini barang enak, padahal dia nggak pernah makan, ya. Sehingga ya dia dapat duit dari testimoni tersebut, ya. Ini contoh najas, sehingga membuat orang lain terprovokasi untuk membeli. Maka seorang kalau testimoni yang jujur tidak boleh bohong, ya. Karena bisa menipu. Setelah itu wala tahasadu, dan jangan saling hasad, sudah kita bahas pada sebelumnya. Wala tabaghadu, dan jangan saling membenci. Kata para ulama, di antara sebab tahasadu dan tabaghadu, saling hasad, saling benci, biasanya dibangun di atas buruk sangka, sehingga adanya hasad. Adanya benci, saling benci. Wala tadabaru, dan jangan saling boikot, saling balik belakang, ya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian saling bersaudara. Imam Ibn Hajar menyebutkan ada riwayat yang lain, di antaranya wala yabi ba'dukum ala bai'i akhihi, jangan seorang menjual di atas jualan saudaranya. Demikian juga Ibn Hajar menyebutkan wala yakhtibur rajulu ala khitbati akhihi, ya. Janganlah seorang wala yakhtibur rajulu ada khitbati akhihi. Janganlah seorang melamar wanita yang sudah dilamar oleh saudaranya hatta yankiha au yatruk, sampai dia menikah saudaranya atau dia tinggalkan wanita tersebut, ya. Maka jangan, karena hal ini menimbulkan permusuhan, ya. Maka tidak boleh seorang melamar di atas lamaran saudaranya. Demikian juga dalam riwayat yang lain Ibnu Hajar juga menyebutkan wala tanafasu, dan janganlah kalian saling bersaingan dalam urusan dunia. Wala tanafasu, ya. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal faqra akhsha alaikum walakinni akhsha alaikum an tubsata alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikukum kama ahlakathum. Aku tidak khawatir kemiskinan menimpa kalian, tapi khawatir dibukakan dunia bagi kalian, maka kalian saling berlomba-lomba. Maka seorang jangan berlomba-lomba urusan dunia, karena lomba-lomba tadi menimbulkan permusuhan. Yang satu mobilnya mewah, dia beli lagi mobil lebih mewah, dan temannya lihat, wah ini saingin saya, dia tambah lagi, dan saling lomba-lomba ini menimbulkan kebencian dan menghilangkan nilai persaudaraan. Muna, kedengaran, Mun. Masukin kamar aja, Mun. Masukin kamar. Ya. Afwan, suara anak-anaknya. Oke, kita lanjutkan. Maka ini semua larangan, ya, yang menimbulkan permusuhan di antara saudara. Di antaranya sebab awalnya karena persangkaan buruk, berburuk sangka kepada saudara. Ya, mungkin kalau dia beli sesuatu kita bersangka buruk sehingga kita mau nyaingi dia, akhirnya terjadilah permusuhan di antara para saudara. Maka seorang berusaha menghindar dari segala perbuatan yang bisa merusak persaudaraan. Taib, kemudian lanjutkan bab berikutnya, bab ma yajuzu minadh-dhann. Bab tentang persangkaan yang dibolehkan, ya. Allah berfirman, kata Allah, inna ba'dha adh-dhann ism. Sungguhnya sebagian persangkaan adalah dosa. Tapi di sini Allah menggunakan kata sebagian, berarti menunjukkan ada persangkaan yang tidak dosa. Berarti ada persangkaan yang tidak dosa.
yang bukan dosa. Para ulama menyebutkan apa saja persangkaan yang bukan dosa, di antaranya pertama yang timbul dalam hati, yang tidak bisa dia tolak. Namun manusia lemah, hati dia bukan dia yang mengatur hatinya, tiba-tiba ada waridat, ada lintasan, kemudian menyatakan membuat dia suudzon. Itu orang begitu karena begini, karena begini, karena begini. Maka seperti ini tidak berdosa, dimaafkan. Ini dimaafkan. Caranya bagaimana? Jika berusaha ditolak, tolak, tidak bercokol dalam dada, tidak terus bercokol. Tidak melakukan konsekuensinya, tidak melakukan konsekuensinya. Tidak melakukan konsekuensinya. Ya. Adapun kalau dia sudah berburuk sangka, kemudian melakukan konsekuensinya, konsekuensi seperti apa? Seperti dia melakukan apa? Tahassus tadi, tahassus, kemudian tajassus. Ya. Lebih parah lagi konsekuensinya jika dia berhukum di atas, menghukumi di atas persangka tersebut. Di atas prasangka tersebut. Betapa banyak orang kemudian menghukumi di atas prasangka tersebut, padahal masih prasangka. Kemudian dia bangun hukum di atas prasangka tersebut, maka ini adalah dosa. Tapi ya, kalau juga timbul, kemudian dia lawan, kemudian dia tolak, dan dia tidak melakukan konsekuensinya, maka dia dimaafkan. Dia dimaafkan. Tapi yang kedua diantaranya, jika ada indikator-indikator, indikasi-indikasi yang kuat, yang mengharuskan prasangka. Di antaranya apa? Misalnya contoh kisah Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub ketika anak-anaknya, kakak-kakaknya Yusuf melaporkan bahwasanya Yusuf dimakan oleh serigala, ya. Fa'akalahu dhi'b. Maka serigala makan Yusuf. Kemudian mereka berkata, "Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin." Dan kau ayahanda tidak akan percaya sama kami meskipun kami sudah jujur. Dan mereka sudah datang malam-malam, mereka menangis, mereka datangkan bukti, yaitu baju Yusuf penuh dengan darah. Maka mereka datang terlambat malam-malam. Faja'u abahum isya'ya bukum. Mereka datang malam-malam. Kemudian mereka lapor, kami tadi sedang bermain-main, tahu-tahu Yusuf datang serigala datang makan Yusuf. Fa'akalu dhi'ba. Kemudian ini bajunya, waja'u ala qamisihi bidamin kadzib. Kemudian mereka taruh darah palsu di bajunya. Ini semua indikator bahwasanya Yusuf telah mati dimakan serigala. Tapi ayahnya tidak percaya. Ayahnya suudzon sama mereka. Kenapa? Karena ada indikasi kuat yang menunjukkan Yusuf belum mati. Ya, di antaranya ayahnya tahu bahwasanya mereka hasad sama Yusuf. Hasad sama Yusuf sebelumnya. Kemudian ayahnya Yusuf pernah bercerita dalam mimpinya, "Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin." Aku bermimpi melihat matahari, rembulan, 11 bintang sujud kepadaku. Dan mimpi itu menunjukkan Yusuf akan menjadi orang mulia, dan itu belum terjadi. Bagaimana dia meninggal sebelum mimpinya terjadi? Dan Nabi Yakub tentu dia ahli takwil mimpi, maka dia merasa ini tidak benar. Karena Yusuf pernah cerita mimpi demikian-demikian dan itu harusnya terjadi. Tapi ini kok sudah mati sebelum terjadi. Yang ketiga, disebutkan bahwasanya pakaian yang Yusuf yang dilumurin oleh darah, pakaian tersebut tidak tercabik-cabik. Jadi pakaian tidak tercabik-cabik. Namanya serigala kalau menerkam manusia pasti kan dia cabik-cabik bajunya, ya, sehingga ada robek-robeknya, dan bekas kuku serigala tentu ada bekasnya. Sehingga ketika Nabi Yakub melihat itu semua, dia merasa ini tidak benar. Ini tidak benar. Maka ketika itu dia berprasangka dan dia mengatakan, qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Tapi kalian telah didominasi oleh hawa nafsu kalian, ya. Kemudian kata dia, fasabrun jamil, saya hanya bisa bersabar. Ini tidak percaya Yusuf alaihissalam meninggal dunia. Ini contoh. Maka seperti ini tidak dosa. Persangkaan sebenarnya tidak ada indikasi kuat.
Dan di antaranya yang ketiga, buruk sangka kepada orang-orang yang terkenal jahat, terkenal tukang maksiat misalnya, maksiat atau jahat misalnya. Nah, ini yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam hadis ini, ya. Dalam hadis ini. Sesungguhnya kita tahu hukum asal husnudzon kepada seorang muslim, ya. Adapun kalau yang saleh, adapun kalau tukang maksiat maka tidak mengapa suudzon kepadanya. Saya bacakan dalilnya. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Sa'id bin Ufair qala haddatsana Laits an Uqail an Ibn Shihab an Urwa an Aisyah qalat. Dari Aisyah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah berkata Rasulullah SAW bersabda, ma adzunnu fulanan wa fulanan ya'rifani min dinina syai'an. Saya tidak meyakini bahwasanya si fulan dan si fulan, dua orang ini mengerti tentang agama kita sedikit pun. Qala Laits kana rajulaini minal munafiqin. Laits menafsirkan maksud Nabi dua orang dari kalangan munafikin. Itu Nabi mengatakan menurut saya dua orang ini tidak mengerti agama kita. Maksudnya dua orang ini munafik menurut saya. Jadi berarti kan Nabi berprasangka buruk kepada dua orang ini. Tapi kata Laits mungkin dua orang itu dua orang munafik. Kemudian juga dalam hadis Imam Bukhari berkata qala hadatsana Yahya bin Bukair qala hadatsana Laits bihadza wa qala dakhala ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yauman. Kata Aisyah, suatu hari Rasulullah SAW menemuiku masuk rumahku dan dia berkata, ya Aisyah, wahai Aisyah, ma adzunnu fulan wa fulan ya'rifani min dinina alladhi nahnu alaihi. Menurutku saya tidak menduga si fulan dan si fulan itu mengerti tentang agama yang kita anuti ini. Yaitu Nabi SAW menduga dia adalah orang munafik. Taib. Berarti kedua orang ini nampak tanda-tanda kemunafikan. Ya. Tanda-tanda kemunafikan. Dan Rasulullah SAW tidak memastikan dia orang munafik atau bukan karena memang ada orang-orang munafik yang Rasulullah SAW tidak tahu. Ya. Allah berfirman, wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Ya. Ya, bahwasanya di antara orang munafik ada yang engkau tidak tahu dan kami mengetahuinya. Dalam ayat yang lain juga Allah la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum. Kalian tidak mengetahuinya sementara Allah mengetahui mereka. Jadi ada orang munafik yang Nabi tidak tahu. Sehingga Nabi masih menggunakan persangka. Menurutku saya menyangka orang ini bukan orang Islam, dua orang ini. Yaitu makanya anna fulan wa fulan la ya'rifani min dini syai'an. Itu Rasulullah berkata menurut saya mereka berdua bukan orang Islam. Menurut saya mereka berdua bukan orang Islam. Di sini Rasulullah SAW berprasangka buruk kepada mereka karena mereka adalah orang-orang yang terkenal dengan kemaksiatan mereka. Oleh karenanya, jika seorang nampak melakukan keburukan maka boleh disuudzoni. Ya. Kata Ibnu Mulakin, suudzon jaizun inda ahli ilm in kana mudhiran lil qabih. Berburuk sangka boleh menurut para ulama jika kepada orang yang menampakkan keburukan. Mujaniban li ahli shalah, menjauh dari orang-orang yang saleh. Ghairu musyahidin li salawati fil jamaah, tidak hadir dalam salat jamaah. Orang tidak hadir salat jamaah tanpa ada sebab boleh diburukin sangka. Waqad qala Ibnu Umar, kata Ibnu Mulakin, telah berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kunna idza faqadna ar-rajula fi salatil isya wa subhi asa'na bihi dhann. Kami kalau tidak di salat subuh dan salat isya kami tidak mendapati si fulan, maka kami buruk sangka kepadanya. Kami buruk sangka, mungkin dia sakit, mungkin dia orang buruk. Kenapa salat isya tidak hadir, salat subuh tidak hadir? Ya, jangan-jangan orang munafik. Ya. Nah, makanya asqalus salawat al-munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Ya, makanya kalau tidak ada orang tidak hadir salat isya, salat subuh, maka dicurigai oleh para sahabat. Ya. Baik, dari sini kita tahu bahwasanya ya. Suudzon ya. Berburuk sangka
haram jika kepada orang-orang yang zahirnya baik. Zahirnya baik ya. Inilah yang dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala melarang untuk suudzon dan memerintahkan untuk berbaik sangka. Seperti dalam surat An-Nur ayat 12 ya. 24 ayat 12 saya bacakan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Laula idh sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira." Ya. Laula idh sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, kenapa tidak ketika kalian mendengar tentang berita tuduhan Aisyah berzina, haditsatul ifk, wahai kalian kaum mukminin, kenapa ketika kalian mendengar, ya kenapa orang-orang beriman dan orang-orang wanita beriman, laki-laki beriman tidak berprasangka baik kepada diri mereka sendiri? Kenapa tidak berprasangka baik kepada diri mereka sendiri? Perhatikan sini. Jadi berprasangka buruk kepada orang sama seperti berprasangka buruk pada diri sendiri. Sini ibarat dari Allah seperti itu ya. Seperti wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan sebagian kalian menggibah sebagian yang lain. Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian bunuh diri kalian. Di antara makna bunuh diri kalian maksudnya kalian bunuh saudara kalian. Karena kalian bersaudara sehingga dianggap membunuh saudara seperti membunuh diri sendiri. Seperti Allah berfirman juga dalam tadi wala taqtul dalam surat Al-Hujurat kata Allah Subhanahu wa taala, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab wala talmizu anfusakum. Jangan kalian mencela diri kalian sendiri. Siapa yang mencela diri sendiri? Enggak ada. Tapi maksudnya sesama kaum mukminin jangan saling mencela. Karena kaum mukminin kalau mencela yang lain sama seperti mencela diri sendiri. Kenapa? Karena kaum mukminin satu kesatuan. Satu kesatuan. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian saling mencela dan jangan kalian memberi gelar dengan gelar keburukan. Padahal dalam ayatnya secara letterleknya jangan kalian mencela diri kalian dan jangan kalian memberi gelar kepada diri kalian gelar yang buruk. Ya. Jadi seorang mukmin yang mencela mukmin yang seakan-akan mencela dirinya sendiri. Kenapa? Karena kaum mukmin adalah satu kesatuan. Sama Allah berfirman, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Jangan kalian bunuh diri kalian. Di antara makna jangan kalian membunuh sesama mukmin. Karena membunuh sesama mukmin seperti bunuh diri sendiri. Sama seperti ini kata Allah, "Laula idz sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira." Kenapa kalian tidak berprasangka baik pada diri kalian sendiri? Sehingga kalau kita berprasangka buruk sama saudara seperti kita menjatuhkan diri kita sendiri. Kaum mukmin harus terlihat satu, harus saling sayang, menyayangi, ya. Maka di sini Allah memuji atau menyeru agar berprasangka baik. Jangan seperti yang telah terjadi menduga Aisyah berzina. Maka buruk sangka haram jika pada orang-orang yang zahirnya baik, orang-orang mukmin. Tapi dia boleh ya. Jika pada tadi yang sudah dibaca saya bacakan perkataan Ibnu Mulakin, jika pada orang-orang yang menampakkan keburukan. Menampakkan kejahatan, keburukan. Ada orang modelnya pegang parang tengah jalan, ya suudzon, ini jangan-jangan begal. Jangan malah kita husnudzon, oh enggak ini kawan, lewat aja. Ini dibegal sama orang, enggak. Kalau kelihatan buruk maka kita boleh suudzon. Boleh suudzon seperti yang terjadi pada hadis ini bahwasanya mereka menampakkan kemunafikan atau maka Nabi pun curiga, maka Nabi mengatakan menurutku mereka ini orang munafik. Menurutku mereka adalah orang munafik. Adapun orang beriman maka kita berusaha untuk berbaik sangka ya. Dalam perbuatannya, dalam perkataannya, dalam sikapnya berbaik sangka. Ya. Seperti kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, la tadhunnanna bi kalimatin kharajat min akhika su'an wa anta tajidu laha min al-khairi mahmala. Janganlah kau berprasangka buruk menafsirkan
perkataan yang keluar dari saudaramu dengan perkataan buruk, dengan penafsiran buruk, sementara kau masih dapatkan penafsiran yang baik. Selama bisa ditafsirkan tafsir yang baik, tafsirkan yang baik, dan itu bagi orang beriman. Dan orang yang jelas-jelas nakal, maka tidak perlu kita berbaik sangka kepadanya. Atau yang indikator terlalu kuat, mungkin bagaimana berbaik sangka sementara indikator semua mengatakan dia begitu, susah. Ya. Maka ini tidak mengapa jika memang mengharuskan berburuk sangka. Tapi hukum asal seorang berbaik sangka. Tapi kita lanjutkan. Babu sitril mu'min ala nafsihi. Babu sitril mu'min ala nafsihi. Bab berikutnya yaitu bab seorang muslim menutup aibnya sendiri. Kita biasanya dengar disunahkan menutup aib orang lain seperti dalam hadis, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Atau satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib seorang mukmin, Allah akan tutup aibnya dunia maupun di akhirat. Sebagaimana kita dianjurkan menutup aib orang lain, kita juga aib kita tutup sendiri, jangan buka. Apalagi aib diri sendiri. Apalagi aib diri sendiri. Ya. Dan itu berpahala dan itu bermanfaat bagi kita ya. Saya sebutkan sini perkataan Ibnu Mulakin tentang keutamaan orang yang menutup aib dirinya sendiri ya. Ada beberapa manfaat ya. Manfaat menutup aib sendiri. Yang pertama adalah kata beliau, idza ikhtafa bidzam anil ibad lam yastakhifu bihi wala yastadhilluhu. Tidak dihina oleh orang lain. Karena kalau orang menampakkan aibnya dia jadi bahan hinaan, direndahkan. Kalau dia menampakkan, orang akan yastadhillunahu, merendahkan dia. Yastakhifunahu, meremehkan dia. Tidak dihina oleh orang lain dan tidak diremehkan. Ini manfaat pertama. Ya. Kemudian karena maksiat, li'annal ma'asiyah tudhillu ahlaha. Karena maksiat menjadikan pelakunya hina. Ya. Kemudian yang kedua, annahu in kana dzamban yujibul hadda saqatat anhu al-mutalaba fid dunya. Dua, jika dosa tersebut mengkonsekuensikan atau melazimkan adanya hukum had dan tidak ketahuan, maka dia tidak dituntut untuk dihukum karena tidak ketahuan. Taruhlah dia berzina diam-diam, sudah dia tutup, dia tidak izin sama orang. Kalau ketahuan kan dia akan dipanggil oleh mahkamah, kemudian akan dituntut untuk dilakukan kepadanya, ditegakkannya hukum had. Ya. Kemudian di antara yang ketiga, di antara manfaat menutup aib sendiri, Allah bisa ampuni dosa-dosanya. Dosa-dosanya tersebut ya. Akan datang hadisnya, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku diberi keselamatan dan dimaafkan kecuali yang menampakkan maksiat. Ya. Kemudian di antaranya keempat, jika dia tidak menutup aibnya, menutup aib dosanya sendiri, seakan-akan dia meremehkan maksiat, atau dia ngeyel sehingga berani nampakkan, dia meremehkan. Maka seorang berusaha menutup aib dirinya sendiri. Tapi kita bacakan hadisnya.
Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Abdul Aziz bin Abdullah, qala hadatsana Ibrahim bin Sa'ad. Ini an ibni Shihab, an ibni Shihab bin an Salim bin Abdullah, qala sami'tu Abu Hurairah yaqul. Abu Hurairah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu bersabda, kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Seluruh umatku mu'afan. Mu'afan itu asalnya dari al-afu atau dari al-afiyah. Al-afiyah keselamatan. Dan dia satu kata dengan al-afu. Jadi bisa dimaknakan seluruh umatku selamat, atau dimaknakan seluruh umatku dimaafkan, atau dimaknakan seluruh umatku dibiarkan, tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena al-afu bisa maknanya tark. Jadi al-mu'afan bisa dari al-afiyah, yaitu setiap umatku akan selamat, atau dari al-afu setiap umatku akan diampuni, atau dari al-afu bermakna tark, semua umatku akan dibiarkan, tidak dihukum, illal mujahirin, kecuali yang menampakkan terang-terangan. Jadi maksiat depan-depan, joget depan-depan, buka aurat, kemudian disoting, kemudian diviralkan, namanya tidak punya malu. Orang seperti ini tidak dimaafkan. Kenapa? Seakan-akan dia ngeyel, seakan-akan dia menantang Allah. Seakan-akan menantang Allah. Kemudian kata Nabi, wa inna minal mujaharati an ya'mala rajulu bil laili amalan, di antara bentuk terang-terangan adalah seorang melakukan amal maksiat di malam hari, thumma yusbihu wa qad satarahu Allah. Kemudian di pagi hari Allah telah tutup aibnya. Kemudian dia cerita, fa yaqulu ya fulan amiltul barihata kadza wa kadza. Tadi malam saya melakukan demikian. Dia cerita. Ini menunjukkan dia meskipun tidak dia viralkan, tidak dia shooting, tapi dia cerita sama satu orang. Apa yang dia cerita? Ini salah satu mujaharah, meskipun mujaharah kecil-kecilan. Beda kalau dia shooting, kemudian dia di konser orang buka aurat macam-macam, ini namanya terang-terangan. Ini dia hanya buka kepada satu orang, tapi ini sudah termasuk mujaharah. Dia mengatakan, ya fulan amiltul barihata wa kadza wa kadza. Ya tadi malam saya begini-begini. Wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Padahal semalam Allah telah tutup aibnya, pagi hari dia buka sitar yang Allah berikan kepadanya. Ini repot. Ini namanya di antara bentuk terang-terangan, sehingga Allah tidak ampuni orang seperti ini. Maka jika seorang melakukan maksiat, dia jangan cerita sama siapapun. Jangan cerita sama siapapun, sama istrinya tidak dia cerita, sama suami tidak dia cerita. Tidak boleh. Karena Allah telah menutup aibnya. Dan ini ada antara karunia Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wasbagu alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah telah menyempurnakan nikmat bagi kalian yang nampak maupun yang zahir maupun yang batin. Sebenarnya menafsirkan yang batin maksudnya Allah tutup aib-aib. Di antara nikmat aib Allah tutup. Sampai seorang salaf ketika ditutup aibnya dia berkata, saya tidak tahu mana yang lebih nikmat, yang agung. Apakah Allah memberikan aku nikmat ibadah ataukah Allah menutup aib-aibku? Di antara nikmat Allah yang agung adalah ditutupnya aib seseorang. Maka jangan dia ingkari nikmat tersebut dengan bercerita sana sini. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh ya. Taib. Maka dia hendaknya menutup aibnya sendiri. Kemudian hadis kedua, Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Musaddad, qala hadatsana Abu Awana an Qatadah. Ini di antara manfaat kalau menutup aib di hari kiamat kelak. An Safwan bin Muhriz an rajulan sa'ala ibn Umar kaifa sami'tu Rasulullah sallallahu yaqulu fi najwa. Ada seorang datang kepada Ibnu Umar, dia berkata, Rasulullah, ya wahai Ibnu Umar, apa hadis yang kau dengar dari Rasulullah tentang najwa? Nah, itu omongan berdua, yaitu antara Allah dengan hambanya tanpa ada perantara, tidak ada pihak ketiga. Ya. Kemudian bagaimana tentang hadis tentang najwa, pembicaraan dua pihak tanpa orang ketiga, tanpa ada penterjemah? Qala, maka Rasulullah jelaskan, qala yadnu ahadukum min rabbih hatta yadha'a kanafahu alaih. Seorang dekat dengan Rabbnya sampai Allah meletakkan sitarnya kepadanya. Itu tidak ada yang tahu kecuali mereka berdua, antara Allah dan dia. Fayaqulu, kemudian Allah bertanya kepada dia, amil takada wa kada, bukankah kau telah melakukan demikian? Fayaqulu na'am. Orang lain pada enggak tahu, cuma mereka berdua, Allah dan sang hamba. Bukankah kau telah melakukan maksiat demikian? Wa yaqulu na'am. Allah bertanya lagi, wa yaqulu amil takada wa kada, bukankah kau telah maksiat begini demikian? Fa yaqulu na'am, kata dia benar ya Allah. Fa yuqarriruhu thumma yaqul. Allah kemudian menetapkan bahwasanya kau benar begini, dan dia ngaku semuanya. Allah berfirman kepadanya, inni satartu alaika fid dunya. Waktu dunia aku tutup
dosamu, tidak ada yang tahu. Dan dia tidak cerita, karena kalau dia cerita berarti dia bongkar sitar tersebut. Apa manfaatnya di akhirat? Fa ana aghfiruha lakal yaum. Maka hari ini aku ampuni engkau. Ini di antara manfaat orang nutup aibnya sendiri. Bahwasanya dia sangat mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dua hadis yang kita sebutkan. Yang pertama, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku dimaafkan kecuali yang terang-terangan melakukan maksiat. Yang kedua hadis ini. Kau di dunia aku tutup aibmu, maka pada hari kiamat Allah lanjutkan kenikmatan yang Allah berikan anugerah dengan mengampuninya. Dan ini di antara dalil bahwasanya rahmat Allah mendahului kemurkaannya. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Dalam hadis kata Allah Subhanahu wa taala, hadis qudsi, sungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Bagaimana tidak kalau Allah murka, tentunya Allah akan mengadab kita setiap kita bermaksiat. Tetapi ternyata Allah tidak mengadab, Allah biarkan. Subhanallah, Allah biarkan. Kemudian di akhirat Allah ampuni, luar biasa. Ini hadis yang sangat menghibur bagi kita. Ya. Siapa sih di antara kita yang tidak bermaksiat? Semua kita pasti terjerumus dalam maksiat. Dalam kesendirian, ketika tidak sama orang. Namanya syahwat terkadang mendominasi. Ya. Maka seorang jangan sampai cerita kepada siapapun, ya, agar dia mendapatkan keutamaan ini, keutamaan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya pada hari kiamat kelak. Dari sini hukum asal bahwasanya rahmat Allah mendahului kemurkaannya. Dan ini juga menunjukkan hukum asal Allah menutup aib seseorang, hukum asal. Makanya kalau ada seorang aibnya dibuka, biasanya bukan kejadian pertama kali, tapi sudah berulang-ulang sehingga Allah akhirnya membongkar aibnya. Hampir jarang orang melakukan satu kemaksiatan kemudian dibongkar langsung, karena hukum asal Allah menutup aibnya, hukum asal. Ya. Ketika ketahuan berarti biasanya dia sudah berulang-ulang melakukan dosa tersebut. Waliyadzubillah, dan ini ancaman berat bagi orang-orang yang memamerkan dosa-dosanya. Maka di antara yang saya perlu ingatkan kepada kawan-kawan yang berhijrah, kalau hijrah tidak perlu cerita aib-aib masa lalu, terutama aib yang buruk, ya. Beda kalau misalnya orang mungkin pernah syirik. Syirik itu aib, terus dia cerita saya dulu begini. Untuk ini insyaallah bukan aib yang menghinakan seseorang. Saya pernah syirik, saya pernah menyembah berhala, kemudian saya tobat, kemudian seperti sebagian orang misalnya saya dulu pemusik, kemudian saya tobat. Ini insyaallah tidak menimbulkan suatu yang dosa yang menghinakan, karena orang anggap biasa, ya. Beda kalau bilang saya dulu pendusta, ini kan suatu dosa yang menghina. Dulu saya berzina, ini tidak boleh seperti itu. Dulu saya narkoba, tidak perlu, ya. Tidak perlu, ini karena bisa merendahkan dirinya sendiri. Ya, tapi kalau makanya Salman Al-Farisi ketika dia dulu Majusi, Rasulullah suruh cerita kepada sahabat agar menjadi pelajaran bahwasanya dia dulu Majusi kemudian dia beriman, ya. Kalau ada maslahat, ya. Oleh karena kalau orang berhijrah tidak semua dosa dia ceritakan. Kemudian kalau dia sudah taubat, tak perlu dia tampakkan dosanya lagi. Seperti ada sebagian ikhwan, subhanallah, sudah bertobat tapi dia pamer-pamerkan tatonya. Jangan, tato ditutup, itu aib, itu dosa buruk, tutup. Tidak usah pamer-pamer, apalagi kemudian masih menunjukkan tatonya. Tidak perlu seperti itu, maka seorang berusaha menutup aibnya karena Allah telah menyembunyikan aibnya, maka tidak perlu dia cerita kepada orang lain. Agar sempurna ampunan Allah baginya pada hari kiamat kelak. Jadi ingat, jangan cuma menutupi aib orang, aib diri sendiri lebih utama untuk ditutupi, ya. Yang dimaksud dengan hadis tadi yang Allah tutupi, ada hadis yang tidak kaitannya dengan kezaliman orang. Adapun kalau terkait dengan kezaliman terhadap orang, tentu akan ada sidang. Jadi diingatkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, beliau berkata, annal murad bidzunub fi hadits Ibnu Umar ma yakunu bainal mar'i wa rabbih. Itu dosa antara dengan Rabbnya, dan hukum asal Allah mengampuni dosa-dosa. Tapi kalau dosa antara dia dengan hamba-hamba yang lain, maka ini hukum asal ada tuntutan. Kata Ibnu Hajar, duna madzalimil ibad. Bukan terkait dengan berzalim kepada orang lain, ya. Fa muqtadal hadis annaha tahtaju ilal muqassasah. Dan dalil menunjukkan bahwasanya kalau berbuat zalim sama orang maka akan ada sidang, ada qisas. Ya, ada qisas. Dan juga hadis syafaat menunjukkan ada sebagian orang beriman diadab di neraka kemudian dikeluarkan dengan syafaat. Dan ini hadis banyak seperti ini.
Oleh karenanya Ibnu Hajar berkata, "Fadalla majmu' hadhil ahadits ala anna al-usata minal mu'minin fil qiyamah ala qismain." Maka hadis-hadis, kumpulan hadis-hadis ini, ada hadis yang Allah maafkan, ada hadis yang ternyata Allah sidang kemudian masukkan neraka, kemudian Allah keluarkan lagi. Bahwasanya pelaku maksiat dari kaum ini ada dua model pada hari kiamat kelak. Ahaduhuma man ma'siyatuhu bainahu wa baina rabbih. Yang pertama, orang yang maksiatnya antara diri dengan Allah. Maka hadis Ibnu Umar yang sedang kita bahas ini ya menunjukkan ada dua. Orang yang maksiat antara diri dengan Allah ada dua model juga. Yang pertama, kismun takunu ma'siyatu masturatan fid dunya fa hadha alladhi yasturuhu Allah alaihi fil qiyamah wa huwa bil mantuq. Adapun yang pertama adalah orang yang maksiatnya antara dengan Allah dia sembunyikan dan Allah tutup aibnya, maka Allah akan ampuni pada hari kiamat kelak. Model kedua, maksiat dia antara dengan Allah, kemudian dia mujaharatan, dia tampakkan, dia cerita. Ya, maka mafhumnya dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian model maksiat yang kedua, al-qismu tsani, orang-orang yang maksiatnya antara dia dengan hamba yang lain, itu kezaliman. Maka ini juga ada dua model. Yang pertama, dosa-dosanya lebih banyak daripada kebaikannya, maka mereka ini masuk neraka jahanam. Kemudian dikeluarkan dengan syafaat. Kemudian model kedua, orang-orang yang kedua yang kebaikannya sama dengan keburukannya, maka ini tidak masuk surga ya sampai terjadi kisos atau sidang di antara mereka ya sebagaimana ditunjukkan dalam satu hadis yang lain ya. Taib, jadi apa namanya? Jadi dosanya lebih banyak daripada kebaikan, maka dimasukkan neraka kemudian dikeluarkan. Jadi kalau kita mau gambarkan ya, kata Ibnu Hajar, model manusia di akhirat. Yang pertama, yang dosanya antara dia dengan Allah. Dan Allah saja. Maka ini juga ada dua model. Yang pertama yang dosanya tertutupi, dosanya dia tutupi. Maka ini diampuni. Diampuni oleh Allah. Yang kedua yang dosanya terbongkar, yang dosanya terbongkar, yang dosanya dia umbar. Atau dia ceritakan, maka ini tidak diampuni. Yang kedua adalah yang dosanya terkait dengan hak hamba lain, terkait dengan hamba yang lain. Maka ini wajib ada kisos. Kisah atau sidang ya. Maka dilihat ya, kalau ternyata dosanya lebih banyak, maka konsekuensinya masuk neraka. Kalau tidak dimaafkan masuk neraka. Lalu ujungnya keluar dengan syafaat, ujungnya akan ke surga. Ya. Yang kedua, jika dosanya sama dengan kebaikannya. Kismun tasawwa sayyi'atu mahsanatu fa ulai la yadkhulul jannah hatta yaqa bainahum taqas. Maka ini tidak masuk surga, nanti ujungnya juga masuk surga. Ini yang disebut dengan ashabul a'raf, wallahu alam bisawab ya. Mungkin ada penjelasan lebih dalam, tapi intinya inilah yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Baik, mungkin sampai di sini saja para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita beradab, di antaranya beradab di hadapan Allah. Kita tidak membongkar dosa atau aib kita yang sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita selamat di dunia maupun di akhirat. Wallahu taala alam bisawab. Wallahu taala alam bisawab. Demikian saja ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kurang minta maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.